menyampaikan jangan sampai main-main dengan masalah jirigen, karena kami punya sistem untuk mengawasi di masing-masing SPBU. Nah, kami cuma memastikan kembali terkait dengan masalah alokasi, pagu, dan berikut pasokan serta serapan masing-masing SPBU. Apakah sampai akhir tahun ini sudah terrealisasi semua atau masih belum, seperti itu. Termasuk juga seputar dengan adanya POM yang nakal ya, hampir keseluruhan di Kabupaten Pamekasan kalau dikatakan nakal, yang mengisi yang mengisi pertalite ke Drigin gitu, Pak. Jadi ya hampir semualah di Kabupaten Pamekasan terjadi seperti itu. Ini apa memang mulai dari awal ya sampai sekarang, mulai terbitnya undang-undang, memang dibiarkan atau tidak ada pembinaan dan bagaimana? Monggo, Pak. Baik, Mas, kasih Mas Abuya. Untuk terkait dengan BBM itu lintas koordinasi dalam hal pengelolaan BBM itu sendiri. Kalau masalah terkait dengan masalah ketepatan meteran itu bagian Disperindak, bagian Tera Ulang, seperti itu. Kita di bagian perekonomian dan tim itu memang ada tim untuk melakukan proses evaluasi dan monitoring ke masing-masing SPBU. Namun perlu disampaikan pula bahwa yang menjadi titik tumpu dari pembinaan kami kepada SPBU adalah untuk jenis BBM yang bersubsidi, yaitu yang kategori Pertalite sama biosolar, seperti itu. Nah, kita tidak pernah lepas koordinasi dengan bagian Pertamina dan BPH Migas khususnya yang mengelola dan dipasrai untuk mengatur distribusi BBM itu sendiri. Yang jelas kami fokus untuk melihat seberapa jauh ketersediaan pasokan dari BBM jenis Pertalite sama jenis biosolar, seperti itu. Kalau jenis yang lain itu kan non subsidi. Betul. Jadi itu fokus kami begitu. Termasuk juga ketersediaan, kemudian realisasinya, kemudian mekanisme terkait pengirimannya seperti apa. Karena ini sudah menjadi kewenangannya dari Pertamina pada masing-masing SPBU. Kami di pemerintah daerah hanya membantu terkait dengan gimana agar pasokan itu tidak sampai mengurangi dan serta mengalami hambatan untuk kebutuhan masyarakat di Pamekasan khususnya, seperti itu, Mas. Tetapi kan ini masuk ke harga ecer dengan kios-kios itu kan masuk di wilayah perekonomian kan, seperti itu kan, Pak. Jadi hal ini yang kemudian membuat kekecewaan bagi masyarakat secara umum ketika mereka ngantri terlalu lama dan sebagainya. Dan juga diatur oleh undang-undang di mana tidak diperbolehkan untuk kemudian mengisi pertalite yang disampaikan oleh Pak Batiar barusan, yang subsidi kan, seperti itu kan, maupun juga biosolar menggunakan fasilitas jerigen kan, seperti itu. Ini sikap Pak Rahmat selaku pengampu ini, Pak Batiar selaku pengampu bagaimana ini? Prinsipnya untuk proses pengawasan itu langsung dipantau oleh Pertamina, Mas. Terutama untuk yang jerigen-jerigen itu kan di SPBU ada CCTV-nya. Kami pernah mengumpulkan para pemilik SPBU dan kami hadirkan dari pihak PT Pertamina juga dalam forum itu disampaikan. Malah beliau dari Pertamina menyampaikan jangan sampai main-main dengan masalah jerigen, karena kami punya sistem untuk mengawasi di masing-masing SPBU. Nah, kami cuma memastikan kembali terkait dengan masalah alokasi, pagu, dan berikut pasokan serta serapan masing-masing SPBU. Apakah sampai akhir tahun ini sudah terrealisasi semua atau masih belum, seperti itu. Termasuk juga untuk patokan 2025 itu seperti apa. Itu yang kami pastikan. Nah, untuk yang terkait dengan masalah kios-kios yang kecil pengecer itu memang Pertamina tidak merekomendasikan itu. Justru yang Pertamina dan Mendagri itu merekomendasikan adalah untuk upaya usaha yang pendirian Pertasop. Pertasop. Itu justru yang digalakkan oleh Pertamina dan Kementerian SDM, termasuk juga Mendagri di dalamnya, seperti itu. Tapi faktanya kan memang di SPBU yang ada di Kabupaten Pamekasan kan terjadi seperti itu kan, Pak.
ngisinya langsung ke jerigen. Apakah ini tidak menjadi tanggung jawab perekonomian kok dibiarkan? Kami sebatas begini Mas, kami pernah ada kejadian kemarin sempat ada antrian solar. Ya, ya betul. Sampai terpanjang begitu. Ada satu masyarakat itu memvideokan di salah satu SPBU X gitu, gitu. Kirim ke kami, langsung kami kirim ke pihak Pertamina. Tolong ini dipantau. Ini fakta sudah ada, kami kirimkan melanjutkan ke pihak Pertamina. Langsung pada esok harinya mereka dapat teguran Mas dari Pertamina. Jadi mereka punya sistem juga, tapi kami dukung juga ketika ada pelaporan dari masyarakat meneruskan. Jadi kami hanya sebatas memfasilitasi setiap ada dugaan penyimpangan tadi itu. Nanti eksekutornya tetap di Pertamina. Iya ya. Jadi kalau eksekutornya dalam hal ini katakanlah permainan yang ada di SPBU itu Pertamina langsung begitu kan. Betul. Jadi di perekonomian tidak terlibat di sana. Pertamina hanya fungsi fasilitasi dan pembinaan secara berkala seperti itu. Kami tidak ada fungsi penindakan. Penindakan tidak ada kan. Tetapi demikian juga ketika tidak mempunyai fungsi penindakan. Tapi kami setiap ada rakor-rakor teknis seperti itu, kami seringkali menyampaikan itu. Selalu menyampaikan. Iya, betul. Termasuk juga ini baru gebrakan di awal tahun kemarin, penggunaan QR card untuk roda 4 yang menggunakan Pertalite, seperti yang biosolar kemarin. Saya kumpulkan para pemilik SPBU, kami datang ke pihak Pertamina juga untuk berdialog sekaligus persiapan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penggunaan QR card bagi pemilik R4 roda 4 ini yang menggunakan BBM Pertalite seperti itu. Saya bilang waktu itu ke pihak SPBU, jangan sampai karena ada persyaratan khusus malah nanti mengganggu proses pelayanan. Iya betul. Pelayanan tetap harus dikedepankan. Manakala jika ada pemilik R4 kesulitan, tolong dibantu. Kalau perlu ada posko-posko di SPBU untuk membantu para pelanggan ketika mereka kesulitan untuk bisa memperoleh QR card seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam 200 tahun kemarin kita pantau di lapangan ya alhamdulillah lancar ya. Kami juga Mas selain itu mensosialisasikan melalui informasi medsos juga melalui webnya Pamekasan. Kami juga di media-media juga kami sampaikan terkait dengan masalah kebijakan penggunaan QR card tadi itu. Termasuk kami di running text traffic text itu juga kami sampaikan di situ pesan-pesan kebijakan itu sendiri biar masyarakat tahu lah. Tapi prinsip kami sampaikan tegas kepada pihak SPBU, jangan sampai mengganggu pelayanan, itu saja sudah. Nanti biar proses selanjutnya ya untuk evaluasi penindakan kami serahkan sepenuhnya kepada Pertamina selaku induk dalam. Ya, tetapi kalau ke depannya masyarakat, ini berbicara ke depan ini Pak, tidak kemudian yang oke lah yang terjadi sudah terjadi kan begitu kan Pak. Tetapi penting juga adanya evaluasi begitu kan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Dalam hal ini ketika sudah dilakukan pengawasan, dilakukan pembinaan, tetapi tidak ada efek jerah yang faktanya ya sampai saat ini tetap begitu kan masif semua SPBU itu melakukan cara-cara yang dilarang kan begitu kan. Nah, langkah-langkah dari Pak Bahtiar selaku dinas pengampu ada Anda ke depannya itu mau seperti apakan ini kira-kira? Ya kami tetap secara masif akan tetap melaksanakan fungsi-fungsi karena kami ada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Di berbagai kesempatan kami akan terus menyuarakan tentang pentingnya disiplin dalam hal mengawal kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai coba-coba karena ini barang-barang bersubsidi sifatnya. Tentunya pengawasannya harus kuat dan melekat. Seringkali kami nyampaikan seperti itu. Yang namanya barang bersubsidi, program bersubsidi itu pengawasannya harus melekat kuat gitu. Jadi tolong jangan main-main dengan masalah kebijakan yang sifatnya bersubsidi seperti itu. Dan kami tidak segan-segan menyampaikan ke pihak Pertamina untuk bisa menindak secara langsung jika ditemukan hal-hal yang melanggar kebijakan itu sendiri. Ya kami dalam berbagai forum kami sampaikan itu hal-hal pesan moral seperti itu.
mari itikat baik ini demi untuk memperlancar proses distribusi BBM bersubsidi khususnya untuk Pertalite sama solar seperti itu. Tidak ada upaya yang akan dilakukan pada kemudian hari untuk mengambil sampel, katakanlah yang namanya sampel kan ya anggaplah satu SPBU yang kemudian akan disegel kalau tetap begitu. Tidak ada langkah-langkah ke sana, Pak. Itu kemenangan dari pihak Pertamina langsung itu, Mas. Kalau menyegel itu berkaitan dengan perizinan dicabut karena persoalan pelanggaran terus yang dilakukan. Nanti berikutnya ketika Pertamina mengambil tindakan berikutnya, ini kan masih ada proses. Mungkin mereka akan menegur juga, kemudian juga memberi sanksi jika misalnya ada sesuatu pegawai SPBU yang memang bermain-main dalam hal ini, mungkin bisa sifatnya perorangan. Tetapi untuk tingkatan ini sudah menjadi kewenangannya dari pihak Pertamina kepada masing-masing SPBU seperti itu. Iya, tetapi dalam hal ini bukan kemudian dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini lemah. Tidak juga kan seperti itu, Pak. Tidak juga kan. Kami tetap membangun koordinasi dengan pihak Pertamina khususnya selaku induk dari yang terhadap masalah para pengelola SPBU itu sendiri. Kalau sudah dianggap sudah artinya banyak merugikan masyarakat dalam hal pelayanan misalnya, ya kenapa tidak seperti itu. Kami tetap memberikan sebuah perhatian khusus pada Pertamina, dan Pertamina memang punya sistem Mas yang memantau kinerjanya para SPBU itu. Iya, berarti kan memang ada pembiaran kan seperti itu, Pak. Kalau sudah ada CCTV-nya berarti kan tahu kan setiap harinya begitu kira-kiranya seperti apa tahu. Tetapi dibiarkan kan begitu kan, Pak. Betul seperti itu. Jadi kalau sudah ada CCTV-nya, sudah terpantau, tidak ada tindakan, terus masa tidak ada langkah-langkah begitu kan? Kalau kami komitmen sejak awal selaku yang membidangi terkait masalah pembinaan SPBU ini, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendistribusian untuk BBM khusus Pertalite sama solar seperti itu ya. Kami tidak sekan-sekan juga memberikan semacam perhatian atensi pada SPBU dengan tembusan para di bagian Pertamina seperti itu, agar mereka segera memproses cepatnya jika ditemukan memang SPBU yang memang berbuat curang dalam segala hal seperti itu. Tapi mekanisme kan yang mengatur adalah Pertamina sendiri selaku induk dari pengelolaan BBM itu sendiri kan, seperti itu. Iya kan, Pertamina yang berada di Kabupaten Pamekasan yang menaungi SPBU di Kabupaten Pamekasan tentu kan bagaimanapun tetap di bawah naungan pemerintah kan, Pak, kan gitu. Berdiri sendiri, Mas. Iya, berdiri sendiri, tetapi hanya fungsi koordinasi. Dalam hal ini yang punya kebijakan kan pemerintah Kabupaten Pamekasan kan begitu. Tetapi ketika terjadi seperti fakta-fakta lapangan, ini kan lebih kuat Pertamina daripada pemerintah. Kalau fakta-faktanya kan tetap kecurangan-kecurangan semakin parah, tidak ada tindakan oleh pemerintah, kan faktanya pemerintah Kabupaten Pamekasan ini kalah sama Pertamina kan. Kalau memang masyarakat punya bukti kuat, bisa melaporkan langsung ke KPH seperti itu. Dengan bukti yang kuat nih fungsi data yang kuat, akurat di lapangan kalau ada kecurangan misalnya, atau misalnya contoh ada permainan di meteran misalnya, termasuk juga kualitas dari BBM itu sendiri misalnya, silakan dilaporkan saja. Tapi kalau berbicara bukti lagi-lagi itu kan misalkan untuk melaporkan, apakah tidak menjadi bukti dengan maraknya di media sosial itu pemberitaan itu kan, kalau tetap tidak ada evaluasi kan, kan sudah menjadi bukti kan? Kami skala berkala memang, kami paling tidak kami di forum-forum nanti ketika memang kita temu fakta di lapangan, kami bisa memberikan rekomendasi kepada Pertamina. Betul, itu kan artinya kita tidak segan juga. Nanti kita punya dasar yang kuat, bukti yang kuat, termasuk juga beberapa hal yang menjadi bukti dukung misalnya di lapangan, kita bisa saya memberikan rekomendasi kepada Pertamina. Tidak misalnya nih, ketika sudah masuk ke tingkat kesalahan yang fatal bisa sampai berujung ke pencabutan izin seperti itu. Tetapi sampai saat ini dari bidang perekonomian tidak pernah memberikan rekomendasi seperti itu kan? Belum, karena memang kita menemukan bukti kejadian memang yang sifatnya sampai fatal seperti itu. Buktinya bisa diselesaikan kayak kemarin
waktu ada antrian di stasiun pengisian solar waktu itu di 100 SPBUX, kami langsung kontak pemiliknya SPBU itu. Ini gimana sampai terjadi di tempat saudara ini antrian? Oh maaf Pak, memang ada satu stasiun pengisian itu yang lagi trouble sehingga satu mesinnya dipakai. Terus yang ada jerigen itu, saya bilang gitu, tolong itu dikesampingkan. Iya. Diutamakan bagi yang pengantre. Betul. Nanti kalau Bapak tetap tidak mengindahkan, akan kami tindak lanjuti ke pihak Pertamina. Oh baik-baik kan. Akhirnya setelah sekian menit dari itu, beliau mengambil mengirim lagi foto kondisi real. Mohon maaf Pak, sudah kami terurai termacam itu. Syukur, artinya mereka sudah bisa mengatasi secara mandiri di lokasi SPBU setempat. Artinya kami tetap membangun komunikasi dengan para pemilik atau pengelola SPBU itu sendiri. Siap. Closing statement dari Pak Bahtiar, sampaikan pesan-pesan kepada SPBU yang melakukan kecurangan dan sebagainya, yang nakal-nakal, dan termasuk juga Galiansi yang hingga saat ini tidak melakukan proses perizinan. Monggo diproses. Baik, makasih Mas Abuya. Kami menghimbau kepada para penambang Galiansi di Pamekasan, terutama yang tidak berizin, untuk segera melakukan proses perizinan. Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi terkait dengan proses perizinan itu sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu lebih banyak mengandung risiko, walaupun itu berdampak kepada kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat sekitar. Kami siap dari pemerintah daerah memfasilitasi terkait dengan masalah pengurusan perizinan itu sendiri. Dan yang kedua, terkait dengan masalah kelancaran pendistribusian dan penyaluran SPBU, khususnya BBM bersubsidi untuk jenis solar dan pertalite, monggo kepada para pengelola SPBU tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat itu penting, taat aturan, dan masyarakat juga sekaligus mendukung terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang memang terkait dengan masalah penggunaan BBM bagi pengguna kendaraan bermotor. Itu saja dari kami, karena ketika sudah ada kolaborasi yang kuat antara pihak pemerintah dan masyarakat, insya Allah daerah kita akan menjadi kuat pula dan lebih sejahtera. Terima kasih Mas Abuya. Demikian pemirsa Abuya Dek Kanteen bersama Kabak Perekonomian, dalam hal ini berkaitan dengan Galiansi dengan SPBU yang nakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.